ini bekerja. Nah, supaya juga bisa dipahami ya bagaimana komponen bekerja. Baik, saya jelaskan. Waktu AC kita hidupkan, itu kopling magnet akan tersambung. Kalau kopling magnet sudah tersambung dengan kompresor, maka kompresor akan berputar. Nah, akibatnya apa terjadi? Maka pelindung pendingin akan dihisap dari evaporator dengan wujud apa? Gas. Tekanan rendah, temperatur rendah, dihisap oleh kompresor dan keluar masih dalam wujud gas, tekanan tinggi, temperatur tinggi. Nah, itu cara kerja dari kompresor. Dia akan tetap bekerja selama kopling magnetnya tersambung. Nanti kalau dia ruangan sudah dingin, dia terputus lagi. Kalau panas hidup lagi, otomatis. Kemudian yang kedua, kondensor. Nah, cara kerja kondensor adalah pelindung pendingin yang masuk ke kondensor itu kan tekanan tinggi, temperatur tinggi dalam bentuk gas. Ya. Nah, jadi dia masuk gas, tadi keluar dalam bentuk gas, masuk sini masih gas, ada berubah. Di kondensor, gas tadi didinginkan, dia mengalir ini. Jadi di kondensor masuk dari sini, mengalir sini, mengalir ke panjang ini, terus sini, mengalir dan didinginkan. Karena sirip ini dia mengambil panas, dia akan ikut panas ini. Nah, kemudian karena adanya cooling fan atau kipas pendingin di belakang, maka udara lewat di sini. Ini udara dari depan mobil ini. Nah, sehingga dia menjadi dingin. Nah, dingin akan menyebabkan pelindung pendingin berangsur-angsur berubah dari gas menjadi cair. Jadi cara kerja jelas bahwasanya pelindung pendingin dalam bentuk gas, tekanan tinggi, temperatur tinggi itu didinginkan oleh sirip-sirip pendingin dan cooling fan dari kondensor sehingga dia berubah menjadi apa? Menjadi cair semuanya, bukan air ya, menjadi cair semua ke bawah. Nah, pelindung pendingin yang kedua itu sudah dalam bentuk cair. Bagaimana ini cara bekerjanya? Cairan itu masuk ke dalam receiver. Yang pertama dia masuk ke filter dulu, disaring semua ada kotorannya, dan kotoran itu tinggal difilter. Maka filternya harus diganti secara berkala karena kotoran itu akan nempel di situ. Kemudian berikut masuk ke dalam dryer. Dryer itu kayak inilah, seperti arang. Arang itu kalau ada air pasti disiramnya. Nah itu juga sama, cuma dalam bentuk zat kimia. Nah, sehingga air yang ada dalam sistem ini akan terperangkap dalam dryer tadi, tidak akan keluar lagi. Langsung kering Pak? Hah? Langsung kering ya? Langsung kering dia, dan itu dia tetap terpantau air itu nggak keluar. Makanya dia akan diganti secara berkala. Kalau enggak dia akan jenuh, nggak bisa lagi ngambil airnya. Yang sudah bersih tadi ditampung dulu sini, receiver. Nah, jadi tahapnya filter, saring dulu, dikeringkan, ditampung oleh receiver. Receiver tabung artinya, nah, tampung. Nah, dan keluar dia masih dalam bentuk apa ini? Cair ya, cair yang sudah bersih, tekanan masih tinggi itu, temperatur masih tinggi, tapi tidak setinggi di sini lagi karena ini sudah dingin kan tadi. Nah, kemudian bagaimana cara kerja ekspansi? Kartu ekspansi ini dia ada kartu di situ, dia bisa terbuka sedikit, bisa terbuka banyak. Nah, karena dia terbuka sedikit, itu ada perbedaan tekanan tinggi dengan tekanan rendah. Akibatnya apa terjadi? Kartu ekspansi itu kayak seperti apa? Injektor keluarnya pelindung pendingin itu berserak ya, nah depannya kabut. Nah, sama ini juga. Jadi kartu ekspansi itu bekerja karena ada perbedaan tekanan antara tekanan tinggi dengan tekanan rendah, beda menjadi kabut masuk ke dalam evaporator. Masuk ke dalam evaporator. Kemudian di sini ada sensor. Berapa banyak yang masuk ke dalam? Kalau sensor ini dia masih panas, artinya AC belum dingin, maka dia memberitahu tolong disemprotkan lebih banyak. Maka yang masuk ke dalam lebih banyak. Kartu terbuka sedikit, lebih banyak ya. Kalau ini sudah dingin, nah maka kartu mulai menutup sedikit, sehingga jumlah yang masuk berkurang. Nah, jadi itu apa? Nah, terus lagi evaporator. Bagaimana cara kerja evaporator? Tadi fungsikan apa? Merubah wujud pelindung dingin jadi gas. Nah, kita tahu kalau bensin sekarang saya sebagai kulit menguap, ya, apa terjadi dengan kulit saya? Dingin, nah. Nah itu juga sama, pelindung pendingin itu tidak ada dalam pipa. Tadi kan beri agak apa dia, masih dalam bentuk kabut, masih ada butiran-butirannya, belum bentuk gas. Nah
fluida pendingin tadi masuk ke dalam pipa-pipa itu berubah jadi gas semuanya. Berubah jadi gas, artinya seluruh pipa menjadi sangat dingin. Jadi proses dingin itu terjadi karena dia berubah jadi gas. Nah, berubah jadi gas dia. Nah, akibatnya seluruh pipa menjadi dingin. Nah, pipa-pipa yang sudah dingin tadi itu ditiup oleh udara. Maka ini terasa dingin sekarang karena di dalam itu terjadi perubahan mulut. Dia berubah dari udah dingin jadi gas. Karena berubah jadi gas, pipa yang ada dalam AC itu menjadi dingin, 0 derajat temperaturnya. Nah, udara ruang dihisap oleh blower, ditiupkan ke pipa tadi. Gimana pengaruhnya udara? Pasti udara menjadi apa udaranya? Tadi nyimak benar. Kalau pipanya dingin itu ditiup oleh udara, kira-kira udara bagaimana jadinya? Tambah panas apa dingin? Dingin. Dingin dia. Kenapa dingin? Karena panas itu diambil oleh pipa tadi. Nah, itu cara kerja di sini. Jadi blower menghisap udara dari samping, ditiupkan pipa yang dingin tadi, pipa yang sudah dingin tadi. Maka udara keluar menjadi dingin, artinya panasnya diambil. Kemudian bersamaan dengan itu, udara itu kan mengandung air. Sama dengan di gelas. Gelas itu kalau diisi es, di luar kan ada air, kan? Sama juga. Ini dia sudah dingin, pipa itu dingin semuanya. Akibat apa? Udara yang mengandung air, air nempel di pipa tadi. Lama-lama air netes ke bawah, itu yang ditampung pada AC itu. Jadi udara itu berasal dari Air itu berasal dari udara yang airnya nempel di pipa tadi. Nah, lama-lama dia netes ke bawah, sehingga itu yang kita keluarkan. Dengan kata lain, uap air yang ada di udara akan menempel pada pipa tadi, sehingga dia keluar menjadi lebih kering. Lebih kering keluarnya. Jadi yang diambil dari udara ada dua. Pertama panasnya, yang kedua adalah uap airnya atau kelembabannya, sehingga dia menjadi lebih dingin dan lebih kering. Nah, kemudian dia kembali sudah pendingin tadi, dia tidak keluar dalam bentuk gas, dia di dalam pipa masih. Jadi walaupun dia berubah menjadi gas, gas itu tetap dalam pipa, tidak keluar. Tidak ada sama keluar dari pipa. Jadi sirkulasi tetap dalam pipa semuanya. Tidak ada fluida pendingin yang keluar. Dia berubah jadi gas dalam pipa, berubah jadi cair dalam pipa semuanya. Dan tidak ada pula udara yang masuk ke dalam sirkulasi. Udaranya di luar saja, di luar pipa. Jadi cara kerja dari masing-masing komponen. Nah, itu yang mahasiswa latih hari ini sampai 11.30 menjelaskan. Nah, ini namanya kompresor. Fungsinya mensirkulasikan fluida pendingin dalam sistem. Ini namanya kondensor. Fungsi adalah mendinginkan fluida pendingin agar berubah dari gas menjadi cair dibantu oleh cooling fan. Ini namanya receiver. Fungsi adalah pertama menyaring kotoran. Yang kedua mengeringkan uap air yang terkandung dalam fluida pendingin. Yang ketiga menampung sementara fluida pendingin yang sudah bersih tadi. Ini namanya kata ekspansi. Fungsi dua. Pertama menurunkan tekanan. Yang kedua adalah mengatur volume fluida pendingin yang masuk ke dalam sistem, ke dalam evaporator. Fungsi evaporator ada tiga: merubah wujud fluida pendingin menjadi gas. Yang kedua, mengambil panas dari udara yang lewat pada siri-siri evaporator. Yang ketiga, fungsinya mengambil uap air dari udara yang lewat pada siri-siri evaporator. Itu baru mengenai nama komponen dan fungsinya. Cara kerja komponen lagi. Waktu AC dihidupkan, kompresor menghisap fluida pendingin dalam bentuk gas. Tekanan rendah, temperatur rendah. Keluar dalam bentuk gas, tekanan tinggi, temperatur. Kemudian kondensor. Cara kerjanya, fluida pendingin masuk ke dalam kondensor dalam bentuk tekanan tinggi, temperatur. Kemudian didinginkan oleh siri-siri kondensor dan dibantu oleh cooling fan, sehingga berubah jadi apa? Jadi cairan. Cair, tekan, bukan cairan, cair ya. Cair, tekanan Rendah. tekanan sudah turun tapi masih tinggi ya. Temperatur ya, tekanan masih 15, temperatur sudah turun. Jadi kalau saya boleh sebut angkanya, dari sini temperatur 80, sini kedua dia sudah 50. Tekanan sama 15, ini 15 juga tekanannya. Baru receiver menyaring kotoran
mengurangi kelembaban, menampung sementara. Meningkat ekspansi tadi cara kerjanya tidak pendingin karena perbedaan tekanan dia berubah menjadi kabut. Kemudian jumlah kabut yang masuk ke dalam dibatasi sesuai dengan Sensor. temperatur pada sensor. Kalau sensornya agak panas, Komentarnya besar Pak. maka fluida yang dimasukkan ke dalam Lebih banyak. lebih banyak. Kalau dia sudah dingin Lebih sedikit. akan berkurang. Bukan berhenti ya. Evaporator cara kerjanya adalah fluida pendingin akan berubah jadi gas. Karena dia berubah jadi gas, pipa dan sirip evaporator menjadi apa dia? Menjadi sangat dingin. Bensin kalau menguap dari kulit saya menjadi dingin sama itu. Dalam evaporator jadi proses berubah wujud sudah tidak menjadi gas. Karena dia berubah jadi gas, semua pipa menjadi dingin. Sirip evaporator menjadi dingin. Sirip dan pipa yang sudah dingin tadi ditiup oleh masa blower yang meniup. Ya. Ditiup oleh udara. Udara yang blower tidak bisa masuk ke dalam. Blower hanya membantu meniupkan udara ya. Tapi yang meniup blower pipa itu apa? Udara. Ya. Jadi udara diisi oleh blower, kemudian ditiupkan udara itu ke dalam di antara pipa-pipa tadi yang sudah dingin tadi. Apa terjadi? Panas dari udara akan diambil. Uap air yang dari udara akan diambil juga oleh pipa, nempel di situ dia. Sehingga udara keluar menjadi lebih dingin dan lebih. Kalau uap air diambil menjadi apa dia? kering. Lebih kering. Nah, kalau panasnya yang diambil dia jadi dingin. Kalau uap air yang diambil dia akan menjadi lebih kering. Itu dia. Nah, kemudian gas tadi yang semua sudah jadi gas dihisap kembali oleh kompresor. Sirkulasi lagi. Nah, jadi mahasiswa sudah bisa jawab sekarang kenapa itu bisa dingin ke udara? Karena di dalam itu terjadi perubahan menjadi apa? Fluida pendingin dari apa? Dari kabut menjadi masa tiba bensin berubah dari apa? Dari ke gas enggak? Iya. Di situ juga terjadi perubahan wujud. Fluida pendingin coba menjadi gas semuanya. Karena dia berubah wujud, kulit saya terasa dingin. Di sana juga pipa menjadi dingin semuanya. Sirip itu di dalam menjadi dingin karena berubah wujud. Kalau nggak berubah wujud, nggak mau dingin dia. Nah, barulah pipa dan sirip dingin tadi ditiup oleh udara. Maka kita merasa dingin sekarang ini. Lalu jangan sampai dia bisa jawab, kenapa itu bisa dingin ya keluar? Nah, kita ceritakan. Dalam itu sekarang terjadi perubahan wujud fluida pendingin menjadi gas. Karena dia menjadi gas, pipa dan sirip dingin. Nah, pipa yang dingin tadi baru ditiup oleh udara, sehingga udara keluar menjadi lebih dingin dan lebih kering. Nah, kalau tanya orang dari mana datang udah apa uap air yang keluar dari AC itu? Kan ada yang keluar, dari mana datangnya? Dari uap air yang ditampung di Dari uap air yang nempel di pipa tadi dia netes ditampung. Nah, itu yang utama, jangan sampai tidak bisa lagi kalian jawab. Mbak kok bisa dingin keluar? Apa tadi jawabannya? Karena ada perubahan wujud. Coba, kenapa? Ada perubahan wujud dari Apa yang berubah wujud? fluida cair jadi gas. Berubah wujud fluida pendingin atau freon ya, atau refrigeran dalam dari kabut menjadi gas. Karena tadi sudah disemprotkan oleh apa? Oleh evaporator, oleh apa? Oleh ekspansi. Kan kayak disemprotkan tadi dia. Nah, itu kabut dia tidak cair lagi. Jadi kabut tadi masih ada butiran-butirannya. Nah, itu yang berubah jadi gas. Nah, karena dia berubah, maka pipa dan sirip itu dingin dia. Tapi baru pipa dan sirip yang dingin, udara belum lagi. Kapan udara dingin? Kalau pipa dan sirip itu ditiup. Baru dia panasnya diambil. Sama ini juga. Jadi ini yang dingin adalah apa? Yang ditiup oleh dengan bantuan blower. Jadi udara dihisap dari samping ini, ditiupkan ke pipa yang tadi sudah dingin. Nah, itu konsepnya. Di sini dia lepaskan panas. Nah, panas yang sudah diambil tadi itu diambil dibawa ke sini, lepaskan ke bawah. Jadi yang ambil panas fluida pendingin, karena dia berubah wujud, ambil panasnya. Sini juga lepaskan karena dia berubah wujud dari apa ke apa di sini? Berubahnya dari gas ke cair, lepaskan panasnya. Kalau sini dari cair menjadi gas, diambil panasnya. Nah, ambil buang, itu kerjaan. Nah, ini konsep namanya. Saya belum sebutkan angkanya,
Tapi mahasiswa boleh bilang tekanan tinggi, tekanan rendah. Wujudnya gas, wujudnya cair. Jadi yang perlu sampaikan tekanannya, wujudnya itu saya nggak usah berapa ya ukuran. Nah ini mahasiswa latih bertiga sekarang. Usahakan ini kan tantangan ya. Kerja mahasiswa itu sampai 11.30 yaitu saya. Untuk itu mahasiswa dibiayai orang tua sekarang. Latih dan diskusi. Coba mau dulu tampilnya atau semaknya, nah kata Wanda, tampil seorang. Oh ini kompresor, ini kondensor, itu semua dulu. Nah, kalau awak mau lanjut ke apa ya fungsi, fungsi berlatih. Nah itu juga melatih mahasiswa mampu berbicara, mampu berkomunikasi. Maka saya buat mahasiswa itu kalau banyak susahnya pasti dia mau. Tapi lebih banyak santai belajarnya, khawatir lagi. Oke, itu saya tugas hari ini ya, mahasiswa diskusi ketiga.